almarhum Eril ini kan didoakan banyak sekali. Masya Allah. Ribuan, bahkan mungkin jutaan orang gitu. Ya. Nah, setiap muslim pasti memiliki keinginan itu gitu. Ya. Rahasianya apa? Atau mungkin ada nggak sih amalan yang bisa membawa kita dalam kondisi seperti itu gitu? Allahu Akbar. Subhanallah. Bahwa beliau ini luar biasa. Kelihatannya masih muda, meninggal di sungai di luar negeri. Orang kadang-kadang ada yang pertamanya melihat kayak negatif sedikit. Padahal kalau kita lihat, subhanallah, yang mendoakan bukan ribuan, jutaan. Tidak juga begitu tadi. Kita melihat mobilnya, lihat orang pada datang bukan dari Bandung, dari Padang. Tadi kita lihat ada datang dari ini datang. Subhanallah. Kok bisa begitu ya? Kita ingat bahwa dunia dan akhirat itu milik Allah. Makhluk semuanya adalah milik Allah. Tidak mungkin bergerak kecuali dengan izin Allah. Hidup Islam datang itu adalah rahmatan lil alamin. Menjadikan rahmah. Rahmah itu apa sih? Kasih sayang. Jadi Islam itu datang membawa kasih sayang. Siapa yang di dalam hatinya ada kasih sayang dengan syarat iman kepada Allah Jalla Jalaluh. Iman kepada Allah itu syarat mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Ada kebaikan yang karena Allah sayang, niscaya semuanya akan ditundukkan oleh Allah untuk menyayangi beliau. Sosoknya Ananda Eril ini luar biasa. Saya baru dengar dalam hari-hari ini, saya tidak kenal. Subhanallah, luar biasa. Beliau itu sayang sama orang tuanya dan disayang sama orang tuanya. Kita sudah tahu kalau orang tuanya ridho, itu pasti Allah ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain. Panjang ceritanya masalah ini. Dan perbuatannya beliau itu, saya dengar dari orang tuanya itu mengatakan bahwa kalau lebaran beli baju pakaian untuk anak-anak yatim. Tuh. Subhanallah. Nggak pakai diupdate di sosmed. Nggak perlu diupdate di sosmed. Sholat pakaian gini, terus pakai macam-macam dah. Ini subhanallah kasih. Kemudian katanya satpam dari uangnya beliau ngasih. Ini kan semuanya. Coba kalau seekor anjing ada bisa masuk surga, apalagi ini bukan lagi surga. Ditundukkan semua makhluknya untuk mencintai beliau. Dalam hadis ada dikatakan, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kalau seandainya Allah cinta kepada makhluknya, sayang kepada makhluknya, Allah perintahkan malaikat dan dipanggil malaikat, saya cinta kepada fulan, saya sayang kepada fulan, maka fa'ahibbu, maka cintailah. Semua malaikat mencintai dia, menyayangi dia. Kemudian apa? Malaikat turun ke bumi, mengatakan kepada bumi, manusia yang di bumi ini, bahwa Allah itu mencintai dia, maka orang yang di bumi dengan sendirinya mencintai dia. Nah kita sekarang ini datang dari mana-mana. Ibu ayahnya ridho, Allah ridho. Apa sih yang tidak diberi oleh Allah? Nah inilah pelajaran penting untuk kita, bahwa jangan meremehkan orang. Yang dengan syarat dia imannya kokoh, imannya masih ada, apapun yang dia bisa berbuat baik, buatlah dengan syarat, yaitu karena Allah Jalla Jalaluh. Ini karena kita suatu saat kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Beliau lahir di Amerika, meninggal di Swiss. Subhanallah, bangsa Indonesia, anaknya gubernur. Tetapi subhanallah, itulah kita disuruh sama Rasulullah apa? Kalau orangnya cerdas, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man akyatun nas? Siapa orang yang paling cerdas di antara kamu? Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahus ti'dada. Orang yang paling banyak ingat kematian. Kita tidak tahu yang namanya mati, kapan, di mana, umur berapa.